Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Ririn. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bapak kabar, Bu Agus. Ririn? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Ririn. Jadi pendampingan kali ini yang pertama kali untuk merefleksi pembelajaran sebagai CKB selama 1 bulan ini, dan nanti kita akan pendampingan sebanyak 6 kali, jadi tinggal 5 kali. Jadi setelah pendampingan pertama ini nanti kita akan loka karya pertama, nanti 1 bulan baru pendampingan, habis itu loka karya lagi. Tentunya dalam pendampingan ini terkait refleksi itu adalah bagaimana perubahan dari sebelum mengikuti JKP terus sekarang sudah jadi JKP. Ada apa yang Bu Ririn rasakan dan perubahan seperti apa yang sudah Bu Ririn lakukan dengan aksi nyatanya? Baik Bapak, izin menjawab. Untuk perubahan setelah saya mengikuti CGP ini, alhamdulillah banyak. Ya. Ya, pertama dari segi saya memberikan pembelajaran kepada siswa yang awalnya menurut saya pembelajaran itu akan berhasil ketika saya memberikan materi, siswa hanya duduk, diam, mendengarkan, dan memperhatikan. Menurut saya itu, ini materi saya akan berhasil nih ketika siswa saya diam dan mendengarkan saja. Nah, nyatanya setelah saya mengikuti CGP, banyak yang harus saya rubah dari cara saya memberikan materi kepada siswa, yaitu ya seperti yang saya pelajari kemarin dari Ki Hajar Dewantara, katanya kita itu harus berpihak pada siswa, mandiri dan lain-lain. Nah, itu sekarang sudah mulai saya terapkan. Bagaimana saya berpihak pada siswa, yang awalnya saya minta siswa ayo diam, diam, dengarkan ibu gitu. Nah, sekarang itu saya mulai ayo saya ini harus memberikan materi yang sekiranya siswa itu merespon dengan baik. Siswa juga berpartisipasi dalam materi yang saya berikan gitu Bapak. Misal saya memberikan materi tentang di pelajaran IPAS ini gitu. Nah, jadi saya meminta siswa untuk memberikan timbal baliknya itu apa umpan gitu. Balik, umpan balik ke saya itu bagaimana. Nah, dari situ kan saya bisa menilai bahwa siswa mengerti atau tidak dengan materi yang sudah saya sampaikan. Berarti gitu, selalu melakukan refleksi diri, meminta umpan balik dari siswa. Terus tentunya perubahan-perubahan itu kan tidak langsung semudah membalikkan tangan. Pastinya ada sebuah tantangan dalam menerapkan apa yang Bu Ririn punya ketika mau diterapkan. Pastinya adalah tantangan. Tantangan seperti apa yang Bu Ririn hadapi selama ini? Tantangannya itu yang mungkin siswa agak kaget gitu Bapak, untuk cara belajar berubah gitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Terus ya saya memulai sebelum pembelajaran, saya minta siswa itu untuk ayo kita memacu semangatnya itu Bapak. Memberi pemantik. Pemantik. Nah, terus ya saya mulai bawa-bawa ini Bapak. Gitu ya Pak. Berarti sudah mengikuti kodrat zaman. Mengikuti kodrat zaman. Ibu, kita mau belajar pakai ini ya Ibu. Gitu. Ya responnya siswa itu tumben Bu. Iya nak, Ibu harus memberi perubahan buat kalian. Gitu. Nah, jadi nanti Ibu ajarkan. Dan kebetulan respon dari siswa saya itu ternyata sangat antusias Bapak. Saya kan mengajar di kelas 4. Saya kelas tinggi. Nah, kemarin itu jadi Ibu kenapa kok bawa itu sekarang? Apa itu Ibu namanya? Kan asing banget. Berarti kan keinginan tahu dari siswa ini. Ini namanya Chromebook nak gitu. Jadi Ibu, nah sesuai dengan zaman sekarang kita itu sudah mulai belajar teknologi, ada HP dan lain-lain gitu. Saya ajarkan anak-anak, gimana kalau Ibu ajarkan kalian membuat tugas melalui Canva gitu. Nggak tahu Ibu Canva itu apa. Jadi saya beri penjelasan, saya kasih tahu satu persatu, ayo kita lihat di sini. Dan itu antusias. Kebetulan juga
pas malamnya, paginya saya kasih arahan buat anak-anak agar mengumpulkan tugas melalui Canva, belajar sedikit demi sedikit. Ibu, nanti saya mau mencoba ya di rumah, boleh nak, kalau punya laptop boleh gitu. Jadi malamnya itu ada yang kirim ke saya lewat WA, Bu Ririn, ini tadi saya mencoba yang diajarkan Ibu, gitu ya. tapi saya belum bisa untuk memberikan suara itu, Bu. Ada voice-nya, saya belum bisa. Oh iya nak, nanti ibu ajarkan bertahap nak ya. Iya. Oh ya, paginya ditagih bapak sama anak, Ibu katanya ayo, semangat sekali. Nah, semangat yang memunculkan semangat itulah salah satu bentuk keberhasilan Bu Ririn seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah, tantangan lain mungkin dari ekosistem sekolah ini ada enggak? Ya mungkin tantangannya Bapak kemarin Atau itu dari Bu Ririn sendiri dari tantangannya saya apa? kan cara respon murid itu berbeda-beda Bapak. Daya tangkapnya juga berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tantangan saya ini bagi siswa yang lambat gitu. Oke. Jadi saya harus lebih telaten lagi. Ya emosi itu kan kadang ada Bapak tuh, Iya. aduh kok susah ya anak ini diajarin gitu. Ya, tapi ya itu tantangan buat saya, bagaimana saya harus bisa mengatasi itu. Jadi saya mulai pelan-pelan, ayo nak begini gini. Ya akhirnya bisa sedikit demi sedikit. Berarti dalam memberikan solusi terhadap tantangan itu, Bu Ririn sementara ini mengayomi pelan-pelan, lebih telaten begitu. Oke. Terus kalau terkait dengan model pembelajaran di CGP ini yang sifatnya daring ini, apa yang menjadi tantangan buat Ibu? Apa aman atau gimana? Kalau dikatakan aman, ya aman Bapak, tapi tidak 100%. Ya, apa yang membuat tidak 100% itu? Yang membuat tidak 100% ya kan menurut saya, kok CGP ini banyak ya tugasnya. Sempat kemarin Bapak WA saya, Ibu belum mengumpulkan ini gitu. Aduh iya gitu. Sebenarnya sudah dikerjakan Bapak, cuman belum diupload gitu ya. Tantangannya hanya di situ Bapak, cara mengatur waktunya itu. Manajemen waktunya. Iya, manajemen waktunya itu ya dari pulang sekolah kan katanya CGP ini tidak mengganggu waktu belajar. Jadi ya saya memang fokuskan tidak melakukan ini sama sekali ketika di sekolah. Jadi saya pulang ke rumah langsung ngutang-ngatik ini ya, sempat ada juga dari orang tua gitu. Kok ini langsung kerja itu gitu, kewajibannya kamu. Nah saya kan juga sebagai istri gitu Bapak. Dan kebetulan saya dan suami juga sama Bapak, sama-sama lulus di CGP 10 ini ya. Jadi ya saya sama suami sama-sama sibuk. Iya. Tapi kan tambah enak bisa sharing, kolaborasi kolaborasi Bapak sama suami gitu. Terus manfaatnya lagi kadang saya kan update status sama teman-teman. Saya berkolaborasi sama teman-teman karena di sini kebetulan CGP-nya ada 3. Ya, ada 3. Jadi yang seangkatan sekarang ini. Angkatan sekarang ini. Jadi kerja ya kolaborasinya di rumah sampai jam 12. Ya kan ada yang belum paham IT betul. Termasuk saya juga harus banyak belajar Bapak ya. Tapi sudah bagus kok, saya lihat di LMS saya cek Mas. Ternyata angkatan 10 ini buat Pak Agus luar biasa. Iya. Bagaimana dengan dukungan dari pihak sekolah terkait CGP ini? Alhamdulillah teman-teman juga kepala sekolah itu sangat mendukung Bapak. Ya dari CGP ini yang awalnya saya tidak begitu banyak bereksplor dengan teman-teman, tidak terlalu banyak berbicara tentang bagaimana untuk meningkatkan kualitas saya dengan teman-teman. Ya, akhirnya ya karena saling bertanya, kamu gimana CGP-nya kemarin? Nah, begini Mbak, saya ceritakan dengan teman-teman itu. Rumit ya Mbak? Nggak rumit, cuman ya memang banyak tugasnya dan ya tidak terlalu memberatkan lah buat saya. Kalau awal-awal memang aduh banyak gitu. Memang sih awal-awal kan belum mengetahui ternyata. Sehingga
kenapa di CGP itu model pembelajarannya merdeka. Memang segala sesuatu itu perlu mulai dari diri. Termasuk guru harus mulai dari diri dulu. Kita pelajari, kita eksplor, setelah itu baru kita demonstrasikan. Kalau sekiranya ada banyak orang, ya kita berkolaborasi, elaborasi. Sudah yakin, baru aksinya. Iya kan, tugasnya pun mulai dari diri iya, ya Bapak? jadi kita apa yang bisa kita dari diri kita dulu. Oh, seharusnya saya begini. Iya. Sehingga tujuan dari CGP ini utamanya adalah bagaimana merubah mindset kita, pola pikir. Jadi kalau yang dulu masih, kalau di modul 1.1 masih yang sifatnya kolonial, sekarang sudah merdeka. Iya, benar-benar merdeka. Kalau dulu berpusat pada guru, kita libatkan semua siswa. Artinya cak matur cak ngalak karo guru ya. Lalu kita mengabdi sama pemerintah. Ya, bukan mengabdi siapa, menghamba sama anak murid kita. Bukan dalam artian menghamba makhluk dengan Tuhan, seperti itu. Menghambanya kepada anak juga ya, tetap kita itu menuntun ya Bapak. Betul, artinya seperti itu. Nah, terus terkait dengan di modul 1.2 itu kan ada tentang nilai guru penggerak dan peran. Nah, jadi kalau Pak Agus menilai tadi mandirinya sudah ada, kolaboratif sudah ada, terus berinovatif sudah ada penggunaan ini. Iya. Terus berpihak pada murid, iya sudah. Reflektif, iya tadi. Jadi selesai jadi sudah ada. Nah, kira-kira dari 5 nilai tadi, apa yang menurut Bu Ririn perlu ditingkatkan? Lebih ditingkatkan lagi. Reflektif. Reflektif, oke. Itu masih perlu saya, perlu belajar banyak, perlu meningkatkan reflektif itu Bapak. Karena reflektif kan sebagai bahan untuk kita juga ya. Nah, kira-kira dari nilai reflektif itu rencana apa yang mau Bu Ririn lakukan ke depan? Supaya nilai reflektifnya itu lebih ini lagi gitu loh. Lebih ngena ke saya ini loh, saya orang yang suka merefleksikan diri ya. Apa ya? Mungkin ketika saya di kelas, kan bukan mungkin ya Bapak, harus pasti. Saya nih kurang dengan siswa, kurang kurang dekat. Oh gitu. Kurang dekat. Jadi saya harus lebih meningkatkan lagi kedekatan saya dengan siswa agar saya tahu satu persatu siswa saya itu apa yang dibutuhkan dari saya. Begitu, Bapak. Selain itu mungkin ada cara lain untuk bisa menambahkan kompetensi atau nilai ini. Ketika memberikan materi pembelajaran, ya harus lebih apa ya? Ya artinya ketika kita sudah tahu, oh saya belajar ngajarnya seperti ini, jadi menilai diri. Iya, menilai diri. Harus apa yang harus saya perbaiki dari sudah dilakukan, gitu ya. Iya Bapak. Atau kalau Pak Agus dulu ketika lagi bincang-bincang seperti ini, kadang membicarakan ini sama teman-teman. Oh, dia cerita, oh jadi saya mencari sumber inspirasi dari teman-teman. Oh ya. Seperti itu. Lihat, ini, oh sudah tahu, udah ketemu. Oh ternyata seperti ini. Gitu. Ya ampun, CGP ini kita belajar banyak hal ya. Gitu. Memang dengan hal-hal seperti itu artinya kita kan hanya banyak belajar, banyak pengalaman. Iya, seperti itu. Akhirnya nanti kita bisa menyikapi ketika banyak pendapat, oh harusnya seperti ini. Nah, sehingga kita ketika ada hal-hal seperti itu, apa yang harus maka kita harus betul-betul literasi dalam memahami sebuah perintah dari perlu kejelian. Iya, memang Bapak. Seperti itu. Termasuk juga terkait dengan manajemen waktu. Maka kita paling enggak
jadwal harus betul-betul terpampang. Kalau perlu di HP, di kalender Iya. itu pukul sekian. Iya. Kayak nanti misalnya pukul 1 Iya. sudah disetting sehingga nanti pukul 1 sudah bunyi dia. Iya. Kayak sama teman-teman, coba lihat ini apa jadwalnya dilihat. Udah dicoret gitu. Terus ya suami saya itu dengar apa ada tugas apa lagi gimana gitu. Seru Bapak CGT Iya, ini menurut jadi saya seru. nanti kenangannya nanti pas seperti itu yang kita kenangan. Oh, saya ada gini gitu. Iya. Sehingga adanya pendampingan ya seperti ini. Apa yang menjadi kendala kita pecahkan bersama. Seperti itu. Nah, terus selain nilai-nilai guru penggerak tentunya ada peran di situ ya. Sebagai pemimpin pembelajaran, termasuk bagaimana kita mendorong kepemimpinan pemimpin belajar, bagaimana mendorong kita berkolaborasi, termasuk terkait dengan apa kelompok praktisi, kelompok belajar di sekolah. Iya. Untuk di sekolah ini guru-guru sudah terbentuk enggak itu macam kelompok komunitas belajar atau ada yang bilang kombel apa kelompok belajar? Terbentuk, tapi itu sepertinya hanya diikuti oleh yang PNS sama ASN. Oh gitu Pak. ya. Kebetulan saya masih belum belum kebagian. Nah ini nanti tugasnya Bu Ririn. Iya. Artinya kelompok belajar di sekolah ini artinya ya menjadi bagian dari semua. Dari semua. Iya, karena nanti di komunitas ada yang bilang komunitas praktisi tentang kelompok komunitas belajar itu adalah wadah buat kita yang ya untuk kurang maju. bisa, ya. Iya, jadi ketika ada apa masalah atau apa di sekolah ini bisa kita pecahkan bersama. Atau mungkin ketika ada mau mengadakan ya pelatihan apa atau mau belajar bersama kita bisa diwadahi. Kalau belajar bersama ini Bapak ya kita misal ada tugas ini ya Bapak, terus ada salah satu guru yang belum paham, nah itu kita sama-sama bareng-bareng nanti ke sekolah ya, hanya sebatas seperti itu. Nanti kita ke sekolah ya belajar bareng ya, belajar kita bersama-sama. Kayak kemarin saya bertiga ikut CGP gitu. Ya kita belajar bersama itu, sementara hanya seperti itu. Cuman kita itu berbagi pengalaman. Setelah berbagi praktik baik. Iya. Berbagi praktik baik. Iya. Ya kebetulan karena mungkin teman-teman juga sangat mendukung dari CGP ini, saling bertanya Bapak. Ya, bagi kita yang mengikuti CGP, mereka yang belum ikut CGP itu bagaimana Bu CGP kemarin? Nah itu kita sharing di situ, saling berbagi pengalaman. Artinya kalau secara pelaksanaan sudah iya, cuman untuk komunitasnya belum. Seperti itu. Jadi kenapa ada komunitas praktisi atau ada yang bilang kelompok belajar itu adalah untuk mewadahi mereka-mereka yang betul-betul mau bergerak ya. Sehingga nanti ketika ada kayak di PMM sekarang itu di kelompok belajar ketika mau mengadakan webinar sebagai bentuk pengembangan diri, nah bukti-bukti itu nanti kan kita bisa jadikan di pendukung seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau Pak Agus lihat di aksi nyatanya Bu Ririn kayaknya sini luar biasa sih. Alhamdulillah teman-teman di sini sangat kompak gitu ya. Saya suka nah itu jadi saling supportnya itu. Jadi berarti kan ekosistem di sini sudah ini ya, sudah welcome lah istilahnya. Kepala sekolah iya, teman-teman guru iya, seperti itu. Dan siswa sudah mulai memahami, wah ini Bu Ririn sudah ada mulai perubahan ini. Bu, gitu. Besok belajarnya seperti itu lagi ya Bu. Oh iya nak gitu. Sehingga kan perlu ditingkatkan lagi dan kita perlu belajar dan belajar dan belajar lagi gitu. Nah, karena tanpa kita sadari nilai-nilai yang kita punya ini akan menjadi teladan buat anak didik kita. Tanpa kita sadar.
karena murid kita sekarang itu adalah manusia paling hebat untuk meniru. Iya, murid sekarang itu kritis menurut saya, Bapak. Jadi mereka itu menilainya, ibu jangan begini ya gitu. Aduh, anak iya benar. Kadang itu kan saya ada grup sama wali murid. Itu wali murid tuh nitip, Bu nanti anak saya tolong dibilangin begini-begini ya Bu. Soalnya kalau saya yang bilang itu gak nunut. Oh iya Ibu siap. Jadi ya, kolaborasi kami sama wali murid. Itulah pentingnya kolaborasi. Berarti kan di lembar observasi ketika di lokakarya orientasi kan ada itu hubungan kita dengan wali murid itu sudah dilakukan dan efektif sudah itu. Iya. Berarti di peta posisi diri kita sampai sejauh mana hubungan kita dengan murid, hubungan dengan siswa. Ya, ada yang telepon, kadang malam-malam telepon. Ibu ini wali murid kelas 4 ya, Bu Ririn. Ada apa Ibu? Curhat lah. Nah, enak kalau sudah terbentuk seperti itu hubungan antara rumah tangga dan sekolah. Nanti di masyarakat tidak begitu parah. Iya. Itulah pentingnya kolaborasi dengan siswa. Terus Bu Ririn terkait dengan apa yang telah Bu Ririn lakukan, itu kan sudah dimasukkan di aksi nyata. Nah ini perlu file-file yang data-data peninggalan yang Bu Ririn punya dilakukan. Nah itu harus kita sematkan di portofolio digital ini. Iya, sehingga nanti ada jejak-jejak digital. Oh dulu Bu Ririn tuh ini aksi nyatanya. Oh di modul ini. Oh pas lokakarya ini. Ini sementara Bu Ririn mau rencana pakai apa untuk apa? Google Sheet ya Bapak. Pakai Google Sheet. Iya, sudah buat. Sudah dikirim ke Pak Agus ya? Belum. Oh, nanti linknya dikirim ya? Iya. Boleh? Sebentar, ya boleh Bapak. Sebentar ya. Tapi untuk file-filenya belum saya letakkan Bapak. Oh gitu. Masih ada masih di Google kerangka, Drive. masih kerangkanya. Oh, enggak apa-apa. Sementara masih berupa seperti ini Bapak. Untuk itunya belum diletakkan di sini, masih di Google Drive karena masih berantakan. Jadi nanti ada coba profil, artefak lain. Di lainnya ini apa aja? Oh, ada jurnal, lokakarya, galeri, sertifikat dan pelatihan. Belum dimasukkan Bapak. Paling enggak kan nanti ketika lokakarya kayak apa? Iya. Saya masih cari-cari referensi yang lain, CGP yang pokoknya yang menarik. Kalau pengen tahu punya CGP yang lain, coba di s.id. Oh di sini. Iya. Nah, jadi ini kan di awal tentang profil ya, paling enggak bisa diisi dengan foto-foto. Ya pas di kelas, pas itu enggak apa-apa taruh sini. Terus di atas ini kan, nah ini punya teman-teman ini. Ini. Iya, jadi ini kan ini sudah sebagian sudah ada namanya. Sudah ada namanya, tapi yang linknya belum. Nanti ada modul-modul, jadi paling tidak ketika mulai diri, mungkin ada yang sudah membuat karya, atau ketika di eksplorasi konsep membuat apa, mungkin kan apa. Iya, artinya yang kita membuat sesuatu intinya tugas-tugasnya sehingga paling tidak ada jejak. Kan ada yang taruh di YouTube teman-teman ketika di koneksi antar materi atau apa, sehingga enak. Coba di modul 1.1 tidak apa. Ini berupa link ya Bapak naruh? Iya, di link. Ini kan masih modul 1.1. Kemarin itu nyoba, ayo coba yuk masukkan ininya yuk, masukkan tugas-tugasnya. Ternyata, waduh gimana nih, nggak bisa. Nah, belajarlah kita. Cuman yang pasti yang ada jejaknya itu kan aksi nyata, koneksi antar materi, terus demonstrasi, terus kolaborasi, itu mesti ada produk yang kita buat. Sebaiknya dimasukkan.
termasuk juga ketika lokakarya ya PI pendampingan Iya, ini. ini sudah disiapkan untuk lokakarya, Iya. nanti saya satukan. Kalau perlu di profil prestasi-prestasi yang pernah. iya dimasukkan Oh, juga. iya. Iya, kemarin sempat lihat punya orang lain gitu. Ternyata dari mulai SD, SMP, SMA itu diletakkan bagusnya gitu. Saya. Tapi boleh-boleh saja. Cuman kalau menurut saya dari yang ini aja Iya ya, Bapak, paling ya. entah 3 tahun terakhir Iya, atau iya. 2 tahun terakhir seperti itu. Mungkin pernah jadi instruktur atau ikut apalah, jadi perlu di situ. Baik. Sudah bagus portofolionya ini. Nah, nanti intinya ketika ada apa-apa yang tidak dipahami, konsul. Konsul. Ya, sementara cuman ini, Bapak. Profil sudah. Oke. Jadi sudah oke. Artinya tinggal melanjutkan Ya. pembelajaran KHD-nya sudah oke. Nilai-nilai sudah dimiliki semua kayaknya. Hambatannya kayaknya sudah di ini semua ya, hambatan-hambatan yang dihadapi tadi sudah ada solusi semua. Ini tinggal Harus ada solusi memang. ya, tinggal melanjutkan saja ini. Artinya yang penting mudah-mudahan Bu Ririn sehat selalu, Amin. bisa bagi Sehat waktu. sampai selesai. Dan yang dikhawatirkan terpenting itu, lagi manajemen waktunya, artinya tugas sekolah dengan tugas Tugas di rumah, oke ya sudah aman. Dan ketika ada tugas, kalau memang bisanya di situ ya sudah di situ saja. Oh iya. Pak saya pengen, ya silakan, yang penting jangan sampai mengorbankan diri sampai Iya, sampai- larut-larut malam pagi-pagi ya. Artinya kita bisa ngukur sendirilah. Termasuk ini juga sampai sejauh mana ya sudah nyampe di sini. Kalau perlu nanti dikembangkan lagi, dikembangkan untuk pembelajaran di sekolah seperti itu. Iya. Jadi anak-anak apalagi di kelas tinggi kan Bu Riri, Iya. anak-anak yang notabene sudah paham Iya, udah IT. paham. Udah kritis sekali itu kelas Iya. tinggi. Baiklah Bu Ririn, tak terasa ini sudah lama juga. Dari diskusi kita ini ada enggak ide baru atau pembelajaran apa yang Bu Ririn dapat dari perbincangan kita kali ini? Pembelajarannya menurut yang sudah dikatakan Bapak tadi, saya harus melanjutkan. Oh gitu ya. Tidak melanjutkan, tapi harus tetap belajar ya kan Oke. Bapak. Jadi ya, ini menyelesaikan tugas-tugas Artinya berikutnya. belajar sepanjang hayat. Ya. Belajar tanpa batas. Iya. Sehingga kenapa Pak Agusnya punya jargon Pak Agus berbagi di dunia maya. Karena selalu ingin berbagi. Berbagi ya. Karena Mulia sekali Bapak. ketika kita ya kayak Bu Ririn ikut CGP itu sudah selesai, terus mau canreng matur, wah ada remah. Ada remah. Kan Dia itu pertanyaan ibu saya Bapak. iya, Kamu sih kok seperti ini nanti apa yang kamu dapat terus gitu? ada remah kan. Ada remah. Nah akhirnya kan kita kan tidak mengejar materi, hanya bagaimana nilai saya tambah bagus, ibaratkan emas, nilai emasnya kita perbagus, akhirnya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Kemanapun kita berada, kita bermanfaat lah seperti itu. Iya, kan ibu saya cuma dengerin di kamar ya Iya. Bapak, ketika saya sama teman-teman itu ya bukan pas serius terus, tapi ada bercandanya gitu. Nah itu cerita sama mbak saya, tapi alhamdulillah ikut ini tuh Ririn kayaknya sama teman-temannya lebih ini. Gitu. Jadi akhirnya kan nilai kolaboratif itu sangat, sehingga memang betul ya kelima nilai tadi terkait mandiri, artinya ketika kita mau melakukan sesuatu bukan karena dipaksa orang lain, karena keinginan untuk mengembangkan potensi diri supaya lebih baik, terus reflektif, artinya karena selama ini ya maaf kita kurang reflektif, kurang belajar dari Kurang pengalaman. belajar dari Iya, pengalaman. ketika ini
karena merasa sudah baik gitu. Jadi kurang belajar. Padahal nyampe keluar kelas pulang rapor nak anak dia. Iya, Sebenarnya itu sebuah pembelajaran yang harus kita refleksi. Ya, penilaian anak juga ke kita kan pasti berbeda-beda. Betul, ya. Sehingga sampai terakhir berpusat pada murid. Sehingga kita mau melakukan sesuatu apapun, intinya ke murid pokoknya. Bukan ke arah guru. Contoh kayak P5 misalnya. Ya. Kan sudah kurikulum merdeka kan. Nggih. Di P5 itu ide tema itu Sudah ada ya. kita yang menentukan. Apa kita menyesuaikan dengan kondisi sekolah kita? Apa sudah melibatkan murid untuk menentukan itu? Kata-kata ya maaf ya. Iya. Kita kan yang menentukannya. Ini aja ya. Saya itu kemarin begini Bapak. Gimana? Temanya seperti ini ya gitu. Iya. Ada banyak itu Bapak. Jadi, Nak, ini P5 kita 3 jam tiap hari Sabtu. Kira-kira menurut kalian, Ibu punya pandangan seperti ini. Kalian maunya yang seperti gimana? Yang seperti apa? Jangan yang susah, Ibu. Iya, boleh. Jangan yang susah, tapi menarik buat kalian. Nah, iya Ibu. Mau seperti ini gak? Nah, saya kasih pandangan. Nah, nanti jadinya begini-begini. Ya Ibu mau yang itu aja. Gitu. Jadi murid itu tidak terlalu terbebani, Bapak. Iya betul. Saya, nah itu yang diharapkan. Artinya kita mengikuti maunya murid. Nah betul tadi ketika murid tidak punya ide, siswa kita tidak punya ide. Bagaimana kalau begini kita memancing atau dalam bahasa kerennya brainstormingnya itu dia. Jadi memancing dia. Oh ya ini seperti itu. Berarti sudah bagus ini. Insya Allah. Iya. Artinya segala sesuatu kita melibatkan siswa. Oke, jadi pembelajarannya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa bermanfaat ke depannya. Artinya intinya ada apapun yang terjadi, ya, kita berusaha, kita berkolaborasi, kita ada guru pendamping, pengajar praktik yang untuk sharing. Kira-kira apa solusinya? Baik Bu Ririn, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Terima kasih Bapak, banyak ilmunya. Terima kasih ya, karena dengan berbagi aksi nyatanya yang Bu Ririn lakukan ya. Semoga murid kita khususnya yang di sini menjadi murid yang berbudi pekerti. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.